siang, perkenalkan nama saya Arselina Rosada Lima, NPM 2004 0403 0001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil buah dari pikiran mereka. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dari tulisan, kreasi, artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan untuk kegiatan komersil. Menurut WIPO, World Intellectual Property Organization, badan dunia di bawah naungan PBB, untuk isu hak KI, hak kekayaan intelektual terbagi atas beberapa kategori, yaitu yang pertama, hak kekayaan industri, yang kedua hak cipta, yang ketiga paten, yang keempat merek, yang kelima desain industri, yang keenam indikasi geografis, yang ketujuh rahasia dagang, dan yang terakhir yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Ada 4 prinsip dari hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada prinsip ekonomi. HI berasal dari kegiatan kreatif yang diekspresikan dalam berbagai bentuk dan akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. 2. Ada prinsip keadilan. Dalam mencipta sebuah karya, maka pencipta memiliki hak dan memiliki perlindungan dalam kepemilikannya. Ketiga, ada prinsip kebudayaan. Dengan menciptakan sebuah karya, maka dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang memberikan keuntungan bagi sesama. Yang keempat, ada prinsip sosial. Hak yang ada diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu, dan perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada hak cipta atau copyright, yang kedua hak kekayaan industri atau industrial property right, diantaranya paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta atau Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, atau keterampilan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keberhasilannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Hak paten. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jangka waktu paten menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten yaitu 20 tahun dan 10 tahun untuk paten sederhana. Selanjutnya yaitu merek. Dalam undang-undang ini yang dimaksud merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jenis-jenis merek ada 3. Yang pertama yaitu merek dagang, yang kedua ada merek jasa, dan yang ketiga ada merek kolektif. Merek memiliki jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Selanjutnya ada perlindungan varietas tanaman. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang varietas tanaman pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan varietas tanaman atau yang disingkat dengan PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulihan tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemulihannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Jangka waktu dalam pasal 4 adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Selanjutnya ada rahasia dagang. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Objek rahasia dagang yaitu formula, metode pengelolaan, metode penyelenggara usaha, daftar konsumen, tingkat kemampuan debitur pengembalian kredit, perencanaan atau blueprint, rencana arsitektur, tabulasi data, informasi teknik manufaktur, rumus-rumus perancangan, rencana pemasaran, perangkat lunak komputer, kode-kode akses, PIN, data pemasaran, dan rencana usaha. Rahasia dagang memiliki jangka waktu perlindungan, waktu tidak terbatas. Batasnya hanya sampai dengan informasi menjadi milik publik. Desain industri. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan desain industri yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai dan menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Permohonan adalah permintaan pendaftaran desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. Desain industri memiliki jangka waktu 10 tahun sejak diberikannya tanggal penerimaan dan tercatat dalam daftar umum desain industri. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan sirkuit terpadu yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen yang aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang
yang menghasilkan desain letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu memiliki jangka waktu yaitu 10 tahun sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun. Demikian pemaparan materi tentang hak kekayaan intelektual. Terima kasih dan selamat siang.